The Giant Gila Monster, 1959, eksploitasi biologi dan kapitalisme sinema B-movie. Pada tahun 1959, layar bioskop drive-in Amerika Serikat menyambut kedatangan sebuah produksi beranggaran rendah yang segera menjadi salah satu ikon genre monster era pertengahan abad ke-20. The Giant Gila Monster muncul sebagai hiburan murahan yang tampak sederhana di permukaan, menampilkan sosok kadal gurun yang dalam kenyataan dikenal sebagai makhluk lamban dan pemalu. Namun diangkat menjadi raksasa mematikan yang menghancurkan kota kecil Texas. Namun, jauh melampaui cerita tentang makhluk buas yang meneror masyarakat. Film ini mengandung lapisan kompleks yang menggambarkan transformasi industri perfilman, strategi kapitalisme dalam dunia hiburan, serta dampak etis dari representasi biologis yang dimodifikasi sepenuhnya demi tujuan komersial. Latar belakang produksi dan perubahan industri film. Film yang disutradarai oleh Ray Kellogg dan diproduksi oleh Gordon McLendon, tokoh industri hiburan yang memiliki wawasan tajam tentang pasar remaja, dibuat dengan anggaran antara $135.000 AS. Tidak pernah dimaksudkan untuk bersaing dengan produksi studio besar Hollywood. The Giant Gila Monster dirancang sebagai produk yang cepat dan murah. Dirancang untuk diputar berulang kali di bioskop drive-in dan televisi lokal. Model distribusi ini memberikan umur panjang bagi film berbiaya rendah yang sering muncul dalam acara maraton monster akhir pekan dan membentuk pengalaman sinematik bagi generasi muda Amerika pada masa itu. Konteks perubahan industri film pada akhir 1950-an menjadi landasan penting bagi kelahiran film semacam ini. Sebelumnya, film B, yang merupakan fitur kedua dalam program double feature, diproduksi oleh studio besar Hollywood. Namun, munculnya televisi komersial mengubah pola konsumsi hiburan secara drastis, membuat studio besar menghentikan produksi film fitur kedua dan menyisakan ruang kosong dalam rantai distribusi. Ruang ini kemudian diisi oleh produser independen yang fokus pada film murah dan sensasional untuk pasar ceruk, terutama kelompok remaja. The Giant Gila Monster menjadi bagian tak terpisahkan dari transformasi tersebut, menandai lahirnya sinema eksploitasi modern yang lebih mengutamakan keuntungan cepat daripada kualitas produksi atau kedalaman tema. Distorsi biologi sebagai strategi sensasional. Aspek paling mencolok dari film ini adalah distorsi biologis yang ekstrem terhadap makhluk yang menjadi fokusnya. Dalam cerita, Gila Monster digambarkan sebagai predator agresif, cepat gerak, dan haus darah yang menghancurkan kendaraan, menyerang remaja, dan meneror seluruh komunitas kecil. Namun, fakta ilmiah menunjukkan gambaran yang sangat berbeda. Di dunia nyata, Gila Monster adalah reptil berbisa dengan ukuran relatif kecil. Panjangnya hanya sekitar setengah meter yang bergerak lamban, menghindari konflik, dan menghabiskan sebagian besar hidupnya bersembunyi di bawah tanah. Mangsanya terdiri dari telur burung, serangga, dan mamalia kecil, serta meskipun gigitannya menyakitkan, kasus kematian manusia akibat gigitan Gila Monster sangat jarang terjadi. Perbedaan antara realitas ilmiah dan representasi dalam film bukanlah kesalahan yang tidak disengaja, melainkan bagian dari strategi naratif yang dirancang untuk menciptakan sensasi. Produser memahami bahwa ancaman yang berdasarkan pada makhluk nyata, namun diperbesar secara ekstrem akan terasa lebih menakutkan daripada monster yang sepenuhnya fiksi. Dengan menggunakan hewan yang benar-benar ada, film menciptakan ilusi kedekatan dengan realitas meskipun tidak akurat secara ilmiah. Semuanya dengan tujuan sederhana, menarik perhatian penonton dan meningkatkan penjualan tiket. Ironisnya, bahkan secara teknis film ini tidak menggunakan spesies Gila Monster asli. Makhluk yang difilmkan adalah kadal manik-manik Meksiko, kerabat dekat yang dianggap lebih memiliki penampilan yang menyeramkan. Keputusan ini semakin menegaskan bahwa tujuan utama produksi bukanlah akurasi ilmiah, melainkan efektivitas visual yang dapat menarik perhatian pasar. Realitas biologis menjadi bahan mentah yang dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan cerita dan kepentingan komersial. Strategi kapitalisme di balik produksi. Strategi ekonomi yang menjadi dasar pembuatan The Giant Gila Monster semakin jelas ketika melihat peran Gordon McLendon yang dijuluki Maverick of Radio. Selain sebagai produser film, McLendon juga merupakan pemilik jaringan bioskop drive-in. Kepemilikan jalur distribusi memberikan keuntungan kompetitif yang besar.
ia dapat memproduksi film dengan biaya rendah, sekaligus menjamin bahwa film tersebut akan diputar di bioskop miliknya sendiri. Model integrasi vertikal ini menghilangkan kebutuhan untuk bersaing dengan studio besar dalam mendapatkan slot distribusi, sekaligus memastikan bahwa keuntungan finansial dapat dimaksimalkan. Dalam model bisnis seperti ini, gimmick sensasional menjadi kunci utama, karena biaya produksi yang rendah harus diimbangi dengan daya tarik komersial yang kuat. Film ini juga secara khusus dirancang untuk menargetkan pasar remaja, kelompok konsumen yang semakin berpengaruh pada tahun 1950 EN. Cerita berpusat pada dunia sosial anak muda, dengan elemen seperti balap mobil hot rod, musik rock, and roll, dan budaya kencan malam. Berbeda dengan film monster sebelumnya yang sering mengangkat ancaman global, monster dalam The Giant Gila Monster menjadi ancaman lokal yang menyerang langsung kehidupan sehari-hari remaja. Pendekatan ini membuat cerita terasa lebih dekat dengan pengalaman penonton muda dan secara signifikan memperkuat daya tarik komersial film. Transformasi genre monster dan dampak etis. Perubahan fokus dalam cerita ini mencerminkan transformasi yang lebih luas dalam genre monster pada akhir dekade 1950 EN. Pada awal dekade tersebut, film monster sering berfungsi sebagai alegori untuk kecemasan perang dingin dan ancaman nuklir. Seperti dalam Godzilla yang menggambarkan trauma bom atom, atau film tentang serangga raksasa yang melambangkan ketakutan ideologis terhadap musuh asing. Namun menjelang akhir dekade, simbolisme politik mulai memudar, dan monster tidak lagi digunakan sebagai metafora mendalam, melainkan sebagai alat untuk hiburan sensasional. The Giant Gila Monster menjadi contoh nyata dari proses komodifikasi tersebut, di mana ketakutan kolektif diubah menjadi produk hiburan yang mudah dijual. Di luar aspek produksi dan ekonomi, representasi yang salah terhadap Gila Monster dalam film ini juga menimbulkan pertanyaan etika yang penting. Gila Monster telah lama menjadi objek mitos berlebihan sejak era Old West, termasuk kepercayaan bahwa napasnya beracun atau gigitannya tidak akan dilepaskan hingga matahari terbenam. Film ini tidak menciptakan mitos baru, tetapi memperkuat legenda lama dengan skala sinematik yang ekstrem. Ketika representasi dalam hiburan memperbesar ketakutan terhadap hewan nyata, dampaknya dapat meluas ke dunia nyata. Persepsi publik yang salah dapat mendorong tindakan membunuh spesies yang sebenarnya tidak berbahaya, terutama dalam konteks di mana habitat mereka sudah terancam oleh aktivitas manusia. Warisan film dalam sejarah sinema dan ekologi. Warisan The Giant Gila Monster bersifat ganda dan kompleks. Di satu sisi, ia menunjukkan kreativitas dan kemampuan industri independen untuk menciptakan hiburan yang menarik dengan anggaran minimal. Di sisi lain, ia menjadi pengingat bahwa representasi dalam karya fiksi dapat memiliki dampak nyata terhadap persepsi publik tentang dunia sekitar. Dalam konteks sejarah sinema, film ini berdiri sebagai simbol transisi menuju era eksploitasi komersial yang lebih terang-terangan dalam perfilman. Sedangkan dalam konteks ekologi, ia mengingatkan bahwa karya hiburan yang tampak sepele pun dapat membawa konsekuensi etis yang luas terhadap bagaimana manusia memandang dan berinteraksi dengan alam. Pada akhirnya, The Giant Gila Monster memperlihatkan bahwa sosok monster di layar seringkali bukan hanya makhluk fiksi yang diciptakan untuk hiburan belaka. Mereka adalah produk dari sistem ekonomi tertentu, strategi pemasaran yang dirancang dengan cermat, dan kebutuhan industri untuk terus menghasilkan sensasi baru yang dapat menarik perhatian pasar. Di balik sosok kadal raksasa yang menghancurkan kota kecil Texas, terdapat gambaran yang jelas tentang bagaimana kapitalisme dalam dunia hiburan dapat membentuk persepsi publik, memodifikasi realitas sesuai dengan kepentingan komersial, dan menciptakan mitos yang bertahan hidup jauh lebih lama daripada masa tayang film itu sendiri.